Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Zona Bisnis. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari dan langsung saja pemirsa kita mulai Zona Bisnis pada hari ini. Yang mana UMKM merupakan fondasi penciptaan lapangan kerja dan generasi wirausaha masa depan yang produktif dan berdaya saing. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, penguatan UMKM menopang pertumbuhan ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat. Lalu apa saja upaya untuk mendorong UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dan juga kesejahteraan masyarakat? Kami akan membahasnya bersama Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Ibu Nita Anastuti. Selamat pagi, Bu Nita. Selamat pagi. Iya, Bu Nita, di tengah tantangan ekonomi global, kita juga melihat kebutuhan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Sebetulnya apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk inovasi ataupun penguatan untuk program pengembangan ekonomi keuangan inklusif yang selama ini sudah dilakukan BI, melihat juga terkait dengan urgensi pengembangan UMKM termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi keuangan yang inklusif dan juga hijau, Bu. Oke, terima kasih. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan juga ya bahwa peran UMKM di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu cukup besar. Mungkin lebih dari sekitar 60% kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian UMKM itu juga menyerap tenaga kerja 97% tenaga kerja, walaupun memang bagian besar adalah sifatnya informal. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa saat ini kondisi ekonomi secara global juga sedang tidak baik-baik saja, tantangannya juga luar biasa, dan itu juga sudah mulai terasa pada sektor UMKM di Indonesia. Ini mungkin juga dikaitkan dengan mandat Bank Indonesia yang terbaru di Undang-Undang, tambahan mandat Bank Indonesia di Undang-Undang P2SK, di mana Bank Indonesia juga diminta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor real dan juga penciptaan tenaga kerja. Ini juga sejalan dengan aktivitas pemerintah. Oleh karena itu, di tahun 2026 ini, bagian dari program atau kerangka kerja dari ekonomi keuangan inklusif Bank Indonesia, kami meluncurkan program yang namanya program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu untuk perkuat ekonomi kerakyatan. Jadi nanti di dalam program ini kita akan melihat ada 4 program unggulan yang tentunya ingin merespon mengenai peluang tenaga kerja dan juga untuk pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM. Yang pertama adalah Championship Pejuang Kopi Nusantara atau kita namakan Cangkir Barista. Jadi basically adalah championship atau kompetisi untuk kita bisa memilih barista-barista yang terbaik di Indonesia. Kenapa kita concern dengan barista? Ternyata dari 923.000 barista yang kita punya di Indonesia saat ini, itu baru hanya 100 orang saja yang mempunyai sertifikasi yang berstandar internasional. Sementara demand untuk kopi sendiri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu tumbuh cukup tinggi. Oleh karena itu kami hadir dengan championship Cangkir Barista ini. Jadi nanti pada dasarnya para peserta tidak hanya diberi pembekalan terkait dengan skill untuk menjadi barista yang handal dan standar internasional, dan tentunya nanti mereka juga akan mendapatkan sertifikasi standar internasional itu sendiri, tapi juga mereka akan diberikan kewirausahaan. Kewirausahaan nanti kita juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang cukup memang mumpuni untuk bergerak di bidang kewirausahaan ini, yaitu dengan IPB Business School seperti itu. Jadi nanti diharapkan barista-barista dari yang menjadi juara di barista ini tidak hanya menjadi barista saja, tapi juga mereka diharapkan juga bisa menciptakan peluang-peluang tenaga kerja dengan mungkin mereka bisa membuka kafe-kafe atau sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Championship Inovasi Wastra Nusantara atau kita namakan Citra Nusa. Jadi sebenarnya di bagian dari pengembangan UMKM Bank Indonesia itu kuat dengan bagaimana kita melestarikan budaya melalui wastra. Dari kegiatan tersebut, kemudian di tahun ini kita lakukan championship-nya, yaitu dengan memberikan tantangan kepada para UMKM wastra untuk bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Tujuannya adalah supaya wastra itu mempunyai menambah daya saing di pasar baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ini kita bekerja sama juga dengan ahli-ahli kurator yang memang ahli di bidang wastra Indonesia. Kemudian juga
sama seperti tadi di Target Barista, mereka juga nanti akan kita bekali dengan ilmu kewirausahaannya. Artinya mereka tantang untuk bukan hanya bagaimana menciptakan inovasi kainnya saja, tapi bagaimana mereka ke depannya ingin mengembangkan usahanya. Kemudian ada dua program lagi, ini lebih kepada pengembangan ekonomi syariah, yaitu yang pertama adalah Air Berkah Indonesia. Jadi bagaimana kita memberdayakan ekonomi pondok pesantren sebagai pelaku ekonomi produktif yang menghasilkan produk air minum dalam kemasan yang berkualitas. Kemudian yang berikutnya adalah Tani Berkah, ini lebih juga untuk memberdayakan ekonomi pondok pesantren melalui pengelolaan lahan pesantren yang sudah ada. Nanti kita berikan capacity building terkait bagaimana menggunakan teknologi greenhouse dan sebagainya. Ini tujuan akhirnya adalah untuk bagaimana kita menjaga ketahanan pangan. Jadi itu kira-kira program dari program transformasi Bank Indonesia di tahun 2026 ini untuk merespons kondisi ekonomi kerakyatan saat ini. Demikian Mbak Jessica. Iya, Bu Nita, kita melihat tadi sudah ada 4 program yang dicanangkan dari Bank Indonesia. Tapi kami juga ingin melihat bagaimana nanti 4 program ini memberikan multiplier effect. Dan tidak hanya multiplier effect saja dalam ekonomi, tapi juga memberikan manfaat sosial, Bu. Oke, jadi tadi seperti saya sampaikan, misalnya saya disopet tadi dengan barista, cangkir barista ya Pak. Kita memang di situ ada program kita memberikan 400 barista dengan sertifikasi standar internasional. Yang kami harapkan bukan berhenti di situ saja, karena di dalam program itu nanti kami juga akan melakukan business matching, artinya mereka akan kita pertemukan dengan para industri kopi, misalnya dengan kafe, restoran, hotel atau dan sebagainya, untuk kemudian mungkin mereka bisa berkolaborasi dengan industri tersebut. Harapannya tentunya ada multiplier efeknya adalah ketika mereka nanti mendirikan kafe sendiri, tentu mereka akan membutuhkan tenaga kerja tambahan. Kemudian atau ketika mereka engage dengan industri kafe itu juga pasti ada menciptakan tenaga kerja tambahan juga di situ. Jadi itu yang kita harapkan. Demikian juga dengan Wastra ya Mbak. Jadi beberapa model bisnis yang saya sempat dengar nih, mereka sedang mengajukan proposal model bisnis yang mereka misalnya salah satunya adalah ingin membuka tentang edu wisata terkait dengan Wastra. Jadi pasti di situ akan ada terbentuk juga ekosistem yang cukup melibatkan banyak tenaga kerja, baik itu untuk di lingkungan di sekitar mereka atau juga di daerah yang lainnya, seperti itu Mbak. Jadi itu yang kita harapkan. Belum lagi tadi kita bicara tentang pemberdayaan di ekonomi pesantren seperti itu. Tentunya akan melibatkan banyak orang, bahkan banyak akan melibatkan masyarakat di sekitar baik lokal maupun yang di daerah lainnya. Demikian Mbak Jessica. Iya, Bu Nita, kalau kita melihat data, sektor UMKM memang menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional. Tapi di satu sisi, total ekspor Indonesia tercatat masih berada di angka 15,7%. Tentunya ini tidak terlepas dari dua tantangan, sebetulnya bisa kita katakan ini adalah tantangan klasik, Bu. Ini mulai dari keterbatasan modal dan juga akses pasar. Apa yang dilakukan Bank Indonesia untuk membantu teman-teman UMKM kita, terutama menghadapi tantangan ini, Bu? Baik. Jadi mungkin kalau saya boleh cerita tentang kerangka kerja dari ekonomi keuangan inklusif Bank Indonesia gitu ya. Kita punya 3 pilar. Yang pertama adalah pilar pemberdayaan UMKM, termasuk di sini di dalamnya adalah pemberdayaan wanita, kelompok subsisten. Jadi di dalam sini selain kita memberikan capacity building, bagaimana mereka membuat mereka produknya menjadi lebih baik, itu juga kita pasar. Jadi akses pasar yang kita berikan di sini adalah akses pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu Mbak. Jadi kita mungkin sekarang kalau Mbak keliling Indonesia, sekarang sudah banyak di kantor perwakilan Indonesia, di 46 kantor perwakilan Indonesia sudah melakukan namanya Road to KKI atau Karya Kreatif Indonesia. Karya Kreatif Indonesia ini adalah flagship eventnya Bank Indonesia, yaitu merupakan selebrasi dari program pengembangan UMKM Indonesia. Nanti puncaknya akan ada di Jakarta tanggal 20 sampai 23 Agustus di JCC. Itu puncaknya dari Karya Kreatif Indonesia. Itu salah satu bentuk akses pasar di dalam negeri. Tapi kita juga banyak membawa produk-produk UMKM yang memang mempunyai kualitas internasional yang memang diminati oleh pasar global, yaitu dengan mengikutkan mereka pada pameran-pameran di luar negeri. Ini kerjasama juga dengan
kantor perwakilan kami di luar negeri dan juga dengan KBRI dan KJRI setempat. Kemudian di pilar kedua tadi terkait dengan akses keuangan. Jadi setelah mereka berdaya, mereka mempunyai usaha yang maju, kita juga memberikan akses mereka kepada lembaga pembiayaan. Di sini juga kita bukan hanya melepas begitu saja mereka untuk ketemu dengan lembaga pembiayaan, tapi kita juga memberikan bekal kepada mereka. Bagaimana mereka mempunyai catatan keuangan yang baik, dari yang mulai yang sederhana sampai yang komplit seperti itu, agar supaya ketika mereka berhadapan dengan lembaga pembiayaan tersebut sudah tahu track record mereka seperti itu. Jadi mereka akan dengan mudah mendapatkan akses permodalan Mbak Tika sampai. Memang di dalam pelaksanaannya masih cukup banyak permasalahan di dalamnya, tapi tentunya ini kita akan terus cari solusinya. Tentunya Bank Indonesia nanti akan bekerja sama juga dengan stakeholder lain, terutama dengan KL-KL yang memang juga mempunyai tugas untuk membina atau mengembangkan UMKM ini sendiri. Begitu Mbak Jessica. Oke, Bu Nita, tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana pembinaan UMKM dari Bank Indonesia ini bisa menghasilkan wirausaha yang tangguh, berdaya saing, dan juga mampu membuka peluang ekonomi yang baru lainnya. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kembali kami ajak Anda untuk berdialog bersama Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Ibu Nita Anastuti. Bu Nita masih tersambung bersama kami ya, Bu? Iya. Iya, Bu, kita selanjutnya akan membahas sebetulnya bagaimana sinergi dari Bank Indonesia dengan pemerintah, kemudian pemerintah daerah dan tentunya KL dan juga asosiasi. Dan ini ternyata juga melibatkan akademisi nih, Bu, untuk implementasi program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu. Iya, betul Mbak Jessica. Jadi kembali lagi di area pengembangan UMKM ini tentunya Bank Indonesia tidak bisa bergerak sendirian ya. Termasuk juga ketika kita melakukan program ini untuk program transformasi kewirausahaan UMKM ini kita memang banyak berkolaborasi dengan expert, dengan lembaga, dengan KL dan sebagainya. Jadi contohnya, misalnya ketika tadi kan saya sampaikan ada beberapa tahapan ya. Yang pertama mereka diberikan capacity building terkait dengan skill, dengan teknis. Itu tentunya kita berkolaborasi dengan expert di dalamnya. Jadi untuk cangkir barista kita berkolaborasi dengan Asosiasi Kopi Indonesia yang mana di dalamnya anggota-anggota mereka merupakan expert di bidang perkopian, terutama di barista. Kemudian untuk yang tadi Citra Nusa, untuk yang wasra kita juga berkolaborasi dengan para kurator-kurator wasra yang memang sudah sudah lama bergerak di bidang kewasraan, dan juga ahli-ahli yang memang sudah banyak juga membantu para UMKM wasra ini untuk terus berkembang. Dan juga kemudian untuk yang modul berikutnya yang yaitu tentang kewirausahaan, itu kita bekerja sama dengan IPB Business School. Jadi kita dibantu oleh mereka untuk membuat kurikulumnya. Kira-kira kurikulum seperti apa yang memang dibutuhkan oleh para barista dan juga oleh UMKM wasra ini. Dan kemudian nanti kita tidak berhenti saja pada kelas-kelas bootcamp seperti itu Mbak Jessica, tapi nanti kita juga akan kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian. Jadi ada namanya Badan Diklat Industri, itu nanti mereka akan melakukan pendampingan selama 2 tahun, di mana nanti para calon-calon usahawan ini, pengusaha ini, itu nanti akan didampingi bagaimana mereka terus akan melakukan inovasi-inovasi berikutnya. Kemudian juga mereka akan dihubungkan juga dengan dengan industri, misalnya untuk wasra dihubungkan dengan industri fashion seperti itu. Mereka nanti bisa melakukan kolaborasi. Dan juga untuk yang barista mungkin nanti kita juga hubungkan dengan tadi pemilik kopi, pemilik kafe, dan sebagainya, restoran dan hotel dan sebagainya. Jadi memang ini semuanya bentuknya kolaborasi. Tentu ini prosesnya akan panjang, tidak hanya berhenti pada championship-nya itu saja, tapi sampai dengan bagaimana mereka bisa menciptakan tadi usaha baru, sampai dengan mereka juga menambah lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitarnya. Demikian Mbak Jessica. Bu, tapi adakah indikator dan juga target yang ditetapkan untuk memastikan kalau program transformasi benar-benar berjalan secara berkelanjutan?
Iya, betul. Jadi tentunya semua program kita set targetnya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang cangkir barista, tahun ini dari lebih dari 2.000 pendaftar, kemudian kita lakukan seleksi awal dan sebagainya. Sekarang sudah ada 400 yang sudah mengikuti bootcamp untuk barista itu sendiri dari skill, dan sudah sebagian besar dari mereka sudah mendapatkan sertifikasi sertifikasi barista standar internasional seperti itu. Jadi 400 certified barista. Tapi kemudian nanti ada tahapan berikutnya, tentu akan menjadi barista itu akan menjadi, kita bisa pilih barista yang paling terbaik gitu ya. Itu nanti kita juga akan bawa mereka pada program promosi kopi kita di internasional, karena mereka bisa bercerita tentang bagaimana kualitas kopi Indonesia di pasar internasional. Jadi itu sampai seperti itu. Kemudian untuk yang wastra seperti yang tadi saya sampaikan, nanti kita akan juga hubungkan dengan industri. Saat ini targetnya adalah ada 50 inovasi wastra baru. Jadi yang sekarang sudah lulus di seleksi awal ada sekitar 500 UMKM wastra seluruh Indonesia. Ini bukan hanya binaan Bank Indonesia ya Mbak. Jadi ini adalah UMKM, semua UMKM, terbuka untuk semua UMKM. Kemudian dikurasi, dan kemudian ada 200 orang yang kemudian nanti akan mengikuti kelas wirausaha, dan nanti akan dipilih 50 inovasi wastra baru yang ini nanti juga akan kita hubungkan dengan industri fashion Indonesia seperti itu. Jadi itu Mbak target-targetnya. Mudah-mudahan tahun depan kita akan bisa naikkan lagi targetnya, tapi kita tentunya perlu evaluasi dan monitoring dulu dengan program yang saat ini kita jalankan. Demikian Mbak Jessica. Baik, sukses selalu Ibu untuk program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu. Terima kasih Ibu Nita Anastuti, Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis pagi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.